في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Pertama-tama mari sama-sama kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan sehat kita dapat kita beraktivitas, beribadah dan bekerja. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalam kita kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang senantiasa bersalawat dan bersalam kepadanya mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenarnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang satunya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ini, sampai subuh ini kita masih bisa istiqamah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketaatan kita kepada Allah bagian dari cerminan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dibarengi dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan mesti lengkap dua-duanya. Jadi tidak bisa hanya satu pihak saja, maka dia mesti dua-duanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, sittatun la'antuhum wa la'anahumullahu ta'ala wa kullu nabiyyin mujabud da'awat az-zaidu fi kitabillahi ta'ala wal mukadzibu bi qadarillahi ta'ala wal musallitu bil jabarut fayu'azzu man adhalla Allahu wa yudhillu man a'azza Allah wal mustahillu li haramillahi ta'ala wal mustahillu min 'izzati ma harrama Allah wattariku li sunnati fa inna Allah la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati nazratar rahmah. Dalam kehidupan sehari-hari, di samping kita taat kepada Allah dalam menjalankan perintah-perintahnya, ada beberapa hal yang perlu kita hindari supaya kita tidak termasuk golongan yang terkena laknat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga laknat dari Rasulullah SAW. Ada 6 yang pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW yang dilaknat oleh Allah dan Rasulullah SAW. Yang pertama, az-zaidu fi kitabillahi ta'ala. Yang pertama adalah orang yang menambah ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kaitannya dengan para dai, para penceramah, kemudian para ustaz, orang-orang yang menyerukan kepada kebaikan.
Ayat Allah itu tidak bisa ditambah, juga tidak bisa dikurang. Maka oleh sebab itu, seorang da'i dia mesti faham apa yang disampaikan kepada umat. Bisa jadi dengan kemampuannya menalar, dengan kemampuannya mengambil istinbat dari satu ayat, itu bisa mempengaruhi, terutama berkaitan dengan niat menyampaikan dakwah itu, karena berkaitan dengan keikhlasan. Karena semua ibadah yang kita lakukan tidak bisa dipisahkan dengan keikhlasan. Termasuk salah satunya adalah menyampaikan dakwah, menyampaikan kebaikan. Ayat Al-Quran itu menjadi pondasi. Oleh sebab itu, penyampaian itu dia mesti benar, baik dari sisi tafsirnya, asbabun nuzulnya dan lain sebagainya, supaya yang disampaikan itu tidak keliru. Kemudian yang kedua, seorang da'i dia tak bisa mengklaim berkaitan dengan ayat Al-Quran. Dia hanya bisa menyampaikan saja sesuai dengan pesan Rasulullah SAW, ballighu anni walau ayah, sampaikan olehmu dariku meskipun satu ayat atau satu kebaikan. Maka tantangannya besar, apalagi di dunia modern seperti sekarang ini. Ini luar biasa. Maka harus berhati-hati dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti dengan hadis. Hadis pun sama juga. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sama itu konsepnya. Jadi tak bisa mengatasnamakan Rasulullah kalau memang dia tak ada dalilnya, hadisnya tak ada, itu tak bisa. Hanya untuk menguatkan statement tak bisa berdasarkan hadis yang tidak benar. Dia mesti hadis yang benar, hadis yang sahih. Itu satu contoh dalam dakwah. Kenapa? Karena bisa jadi karena keinginan yang lebih, sehingga bisa merusak dakwah itu. Itu juga menjadi satu sebab kenapa dakwah itu tidak sukses. Bisa jadi karena niatnya tidak benar. Itu satu kunci. Maka dakwah itu mesti disampaikan secara benar, supaya yang didapat juga benar. Kenapa? Karena dia akan berkelanjutan dari satu orang ke orang yang lain dan lain sebagainya. Dia akan nyambung terus menerus. Kemudian yang kedua, orang yang mendustakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya berkaitan dengan hukum. Hukum itu ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, dan ada haram. Ini biasanya sifatnya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Kalau untuk ibadah kepada Allah, umumnya kita bisa paham berkaitan dengan hukumnya. Contoh seperti solat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Adapun berkaitan dengan muamalah maupun berkaitan dengan makanan, terutama makanan itu umumnya kita makanan itu selalu aspeknya adalah enak. Padahal enak itu belum tentu dia halal. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qulu minat thayyibati ma razaqnakum. Makanlah olehmu yang baik-baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salah satunya adalah berkaitan dengan kehalalan makanan. Batam ini luar biasa berkaitan dengan makanan. Kemudian modifikasi makanan itu luar biasa. Jadi ada beberapa tempat makanan itu yang memang orang suka makanan itu karena enak, tapi ternyata dia tidak halal. Nah, sementara kita orang beriman ini, unsur makanan pertama itu bukan masalah enak tak enak, tapi apakah makanan itu halal atau tidak. Itu yang menjadi poin kita. Apalagi sekarang dunia kuliner ya. Dunia kuliner itu gampang didapat sekarang. Bisa lewat online. Nah, sementara di sisi lain kita tidak mengerti dan tidak paham bahan yang digunakan itu apa. Apalagi makanan yang belum ada sertifikat halalnya dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini harus kita antisipasi. Karena untuk sertifikat halal itu umumnya masa berlakunya 2 tahun. Nah, ketika dia tidak memperpanjang, otomatis status kehalalannya perlu dipertanyakan kembali dia. Meskipun sebelumnya sudah ada sertifikatnya. Itu satu contoh itu. Dan di Batam itu banyak seperti itu. Ada makanan yang notabene kita melihat halal tapi kenyataannya tidak. Contoh kecil seperti kue apa namanya itu? Yang apa namanya itu, yang kek ya? Yang biasa, yang bulat-bulat besar itu, yang biasa digunakan untuk ulang tahun ya. Nah, itu kue-kue yang model begitu itu. Apa namanya itu? Kue tar. Kue tar itu banyak unsur bahannya itu yang belum mendapat sertifikasi halal. Terutama berkaitan dengan coklatnya itu. Nah, itu biasanya orang kita tertipu tuh dengan coklatnya itu. Maka oleh sebab itu kita mesti hati-hati yang model seperti itu tuh. Nah, di mal-mal, kemudian ya di toko-toko kue, toko-toko kek dan tar itu banyak itu. Dan bahan-bahannya itu dari yang haram. Kita nampaknya indah, kita lihatnya bagus, kita lihatnya baik. Tapi bahan-bahannya itu harus jadi carilah tempat yang memang sudah aman, sudah pasti dia kehalalannya. Maka tempat-tempat yang seperti itu meskipun ada sertifikat halalnya itu harus dicek sertifikat halalnya itu seperti apa. Apalagi sekarang kita Indonesia khususnya, lebih khusus lagi Batam, sekarang label sertifikasi halal itu kan ada 2 dia sekarang. Ada yang lama punya, ada yang baru. Yang lama itu sudah mulai dikurangi dia penggunaannya. Yang baru itu yang mulai digunakan sekarang. Yang hurufnya berbeda dia. Kalau yang lama sertifikat halalnya kan yang bulat tuh. Nah, kalau sekarang enggak, yang tegak itu loh. Yang warna ungu ya. Nah, kalau enggak salah. Itu yang baru itu. Yang bekerja sama dengan BPJPH namanya. Badan Pengelola Jaminan Produk Halal. Bekerja sama dengan LPPOM MUI. Itu juga harus kita antisipasi sebenarnya. Jadi transisi dari yang lama ke yang baru itu perlu artinya perlu kita antisipasi lah berkaitan dengan status mendustakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, penguasa yang sombong dan semena-mena
sehingga dengan kekuasaannya itu dia memuliakan orang yang dihinakan dan dia menghinakan orang yang dimuliakan. Berkaitan dengan pemimpin ini memang rawan dia, apalagi sistem yang digunakan, sistem pemilu ya, itu ada positif dan ada negatifnya. Kenapa? Karena berkaitan dengan lawan politik itu ya selalu menjadi tantangan berkaitan dengan pemimpin. Tidak hanya yang besar, termasuk yang kecil juga. Kadang-kadang seperti itu. Tingkat yang paling rendah itu apa sekarang kepemimpinan? Yang berhubungan dengan orang banyak. RT kan? RT, RW, kemudian pengurus organisasi, pengurus masjid, pengurus musalla, dan lain-lain sebagainya. Sampai yang paling besar partai politik. Nah itu, jadi jangan heran kalau yang benar itu bisa menjadi salah dan yang salah itu bisa menjadi benar. Nah itu dunia nyata itu. Dan terbukti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu sudah kelihatan sekarang seperti itu. Tidak hanya di Indonesia, di luar Indonesia juga. Kalau kita suka baca sesuatu yang baru, misalnya perkembangan baru, itu akan nampak yang seperti itu. Contoh misalnya ulama yang tak sejalan dengan pemerintah yang sedang mendapat amanah misalnya kan, itu biasanya ya itu bahasa yang kita selalu dengar adalah kriminalisasi itu kan, itu akan muncul seperti itu. Jadi semena-mena sehingga menjadi menjadi catatan negatif dalam sistem kehidupan bermasyarakat. Kenapa? Karena berpengaruh pada orang banyak. Kemudian orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuklah tadi itu seperti makanan dan lain sebagainya. Karena kita membela seseorang, kemudian orang itu bertanya, padahal sebenarnya dia tahu status hukumnya itu seperti apa, tapi karena ingin mendapat legitimasi, ya akhirnya keluarlah fatwa yang tidak benar. Jadi muncul hal-hal yang bisa merugikan orang banyak. Ini tantangan juga dalam kehidupan kita seperti itu. Termasuk hal-hal berkaitan dengan ibadah juga bisa kena ya, seperti ini. Kalau kita bicara tentang halal haram, ya notabene tak bisa dihindari yang namanya ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, kemudian pendapat-pendapat para ulama, baik dari sisi fikihnya dan lain sebagainya. Nah itu juga menjadi catatan buat kita. Mudah-mudahan kita berharap paling tidak ya kita jauh dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang meninggalkan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Ini juga orang yang ya termasuk golongan yang dilaknat oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Muhammad, hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus cerdas dan harus ada evaluasi dari ibadah, evaluasi dari muamalah. Ini perlu untuk tahu sunnah-sunnah Rasulullah yang mana yang belum kita kerjakan. Itu harus menjadi catatan. Kita khawatir kita masuk di golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini. Karena kalau kita cerita sunnah Rasulullah ini banyak. Apapun yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah, apapun yang pernah diucapkan oleh Rasulullah, apapun yang pernah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, itu bagian sunnah Rasulullah. Ya, yang dalilnya qat'i, ya hukumnya wajib. Ya,
yang tidak qat'i, dia masuklah nanti dalam kategori sunnah kan. Tapi kita sebagai umat Muhammad SAW, hal-hal yang seperti ini penting nih buat kita nih. Tantangan luar biasa. Contoh kecil misalnya berkaitan dengan solat subuh berjamaah. Solat subuh berjamaah itu sunnahnya Rasulullah. Meskipun dari sisi fikihnya ada berbeda pendapat berkaitan dengan hukum solat berjamaah di masjid. Tapi yang pasti solat berjamaah itu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, afdal min salatil fadh bi 27 darajah. Nah, tantangannya sekarang apa contohnya? Nonton bola. Nonton bola. Kenapa jamaah solat subuh berkurang? Karena sepak bola belum selesai. Nah, itu tantangan. Nah, kita orang beriman, dia tak dilarang untuk nonton, tak dilarang untuk mendengarkan sesuatu, tidak dilarang. Yang penting lihat dulu manfaatnya. Tiapa nonton silakan, boleh, tapi ibadahnya jangan lupa. Jangan gara-gara yang mubah itu bisa jadi dosa dia kan. Contoh, nonton bola itu hukumnya boleh, tapi kalau gara-gara nonton bola itu meninggalkan solat berjamaah atau meninggalkan solat subuh, ya jadi berdosa dia kan. Ini yang harus kita antisipasi ini. Karena sekarang lagi demamnya kan, lagi demam demam Piala Dunia. Jadi, kita ini diberikan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa memanagenya. Dimanage itu macam mana supaya bisa nonton, kemudian juga tidak meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ya nonton sepak bola dunia, sementara ya solat subuh, solat isya berjamaah itu Allah punya itu kan. Nah, sekarang kita milih mana nih? Milih yang dunia saja atau milih Allah? Nah, itu tantangan lah buat kita. Fa inna Allah Ta'ala la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati nazrar rahmah. Nah, kelompok-kelompok yang kita sebutkan tadi ini pada hari kiamat Allah tak mau tengok. Allah tak mau tengok. Nah, inilah mungkin satu yang perlu menjadi catatan penting buat kita ini. Jangan sampai nanti kita di hadapan Allah, nanti Allah tak mau tengok. Na'udzubillah. Maka ya, dari sekarang kita harus cari redha Allah, cari kasih sayang Allah, cari cinta Allah. Ya, dengan cara mentaati apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Nah, maka fokus kita adalah berkaitan dengan hukum. Hukum itu penting supaya kita melakukan sesuatu itu tidak keliru. Maka jangan heran ada beberapa negara itu yang melarang nonton sepak bola itu. Apalagi kalau berbarengan dengan masuknya waktu solat. Itu tantangan luar biasa. Nah, ini sekarang ini rata-rata sama itu masjidnya, khusus subuh ya. Kalau lagi ada sepak bola itu ya pasti jamaah solat subuhnya sudah pasti berkurang dia. Ya, terutama misalnya malam tadi kan, pertandingan antara Argentina sama Belanda kan belum selesai tuh. Tentu sebagian masih tetap mau nonton, sebagian lagi pingin solat berjamaah, pingin ke masjid dan itu godaan-godaannya itu luar biasa. Siapa yang berhasil misalnya? Ya tentu orang yang bisa meninggalkan itu dan dapat pergi ke masjid kemudian berjamaah, insyaAllah termasuk orang yang sukses. Nah, kita hanya berharap mudah-mudahan yang tetap nonton itu tak meninggalkan solat subuhnya, itu aja lagi harapannya kan. Karena jadi dosa dia nanti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
Nah, kita sekarang berada di tanggal 16 Jumadal Ula 1444 Hijriah. Kalau dilihat kalendernya, ya sekitar 3 bulan lagi 3 bulan lagi kita akan masuk puasa Ramadan. Kalau kita lihat kalender nasionalnya, sekarang tanggal 10. Berarti kita masuk di bulan penghujung tahun ya. Sebentar lagi tahun 2022 akan menghilang. Tak terasa. Kenapa? Karena kita disibukkan dengan kewajipan kita semua. Kewajipan kita kepada keluarga, kewajipan kita kepada masyarakat, kewajipan kita kepada Allah dan lain sebagainya, sehingga waktu terasa pendek. Padahal jam itu tetap aja dia dari jam 1 sampai jam 24. Tak berubah dia. Tapi kita merasakan itu sebentar. Kenapa? Karena kita sibuknya luar biasa. Maka kesibukan itu jangan menjadi halangan untuk kita tetap bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di 5 waktu itu. Waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib dan isya. Minimal kita bisa bertahan di situ tuh. Bertahan, tetap kita istiqamah berjamaah di masjid. Kenapa? Karena berjamaah di masjid itu bagian dari silaturahim juga, kita jumpa kawan-kawan dan lain sebagainya. Man arada ayyub satalahu fi rizqihi wa yutha'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Jadi kita dengan solat berjamaah kita bisa jumpa kawan dan lain sebagainya, bagian dari silaturahim. Karena silaturahim itu salah satunya memudahkan, memperlancar rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janji Rasulullah SAW, umurnya dipanjangkan. Kenapa? Karena doa-doa itu muncul dari lisan-lisan orang itu. Maka bertemu dengan kawan-kawan itu ya memang apa istilahnya, digalakkan oleh Rasulullah SAW. Hidup sendiri tak nyaman ya. Nah itu ya catatan-catatan penting buat kita semua. Kemudian kan ada satu tambahan nih buat kita. Kita dulu taklim kita ni mulai 2013 ya. Masih ingat kan? Saya ingat dulu zaman ketuanya itu Pak Doktor itu loh. Yang sekarang dia jadi apa? Udah jadi rektor sekarang. Wakil ya? Wakil rektornya Uniba itu saya ingat waktu itu. Cuma tak ingat lagi bulannya bulan apa. Ingatnya tahun 2013. 1 tahun setelah saya di Jabal Arafah itu kalau enggak salah. Enggak lupa buka buku catatannya itu. Nah, buku catatan saya ada itu. Tapi yang pasti saya ingat 2013. Nah, sekarang ini kan 2022, berarti udah 10 tahun ya. Tak terasa 10 tahun. Ya kayaknya ke depan mungkin mau istirahat dulu deh. Kita coba formula baru, kita coba nanti kegiatan-kegiatan baru lagi lah. Sayanya mungkin mau istirahat dulu deh, berkaitan dengan taklim ini. Bukan berarti tidak ngisi taklim, tetap akan ngisi taklim, cuman mungkin istirahat sebentar lah. Kita apa? Tidak perlu disedih. Dunia tetap berputar, kehidupan tetap berjalan dan lain sebagainya. Perlu ke depan. Ya mungkin kita perlu suasana baru, kita perlu ide baru, kita perlu kegiatan-kegiatan baru lah, formulanya seperti apa. Karena 10 tahun itu subhanallah tidak terasa berganti berapa kali berganti pengurus ya. 3 kali apa 4 kali ya? Di sini berapa kali dalam satu kepemimpinan itu? 3 tahun ya. Berarti udah masuk ke yang keempat ini ya. Itu luar biasa coba.
luar biasa. Dan kajian di Al-Ikhlas ini yang paling lama ini. Dulu yang paling lama saya itu di Al-Isra, tapi di Al-Isra itu udah setahun, ya udah mau setahun setengah ini. Kita istirahat juga. Yang masih agak baru-baru itu ya Masjid Jabal Rahmah di Tiban Ayu, kemudian Masjid Al-Iman di Tiban Makdermot, kemudian Masjid Al-Iman juga ya yang di Tiban Mas itu, kemudian Masjid Baitul Muttaqin yang di belakang Bang Riau Kepri Syariah itu yang agak baru-baru ya. Yang lama-lama memang sebagian besar kita istirahat dulu lah. Kita kasih kesempatan yang muda-muda, yang baru-baru itulah. Itu salah satu yang kami sampaikan. Mungkin ya silakan nanti pengurus dirapatkan dan lain sebagainya. Mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan. Dan tentu saya secara pribadi pasti selama 10 tahun kita bersahabat, selama 10 tahun kita berteman, kita berkawan, pasti banyak hal-hal yang keliru, yang salah. Karena makin banyak kita ngomong, makin banyak salahnya. Itu yang pasti. Jadi saya secara pribadi mohon maaf atas kekhilafan dan kesalahan yang ada. Ya mudah-mudahan nanti Allah pertemukan kembali di kegiatan yang sama di waktu yang berbeda, dan di hari yang berbeda mungkin ya, salah satunya itu. Itu mungkin dari saya. Barangkali ada yang mau tanya. Oh, kurang satu ya? Apa yang belum? Oh, orang dari keluargaku dan keturunanku yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari keluarga Rasulullah. Jadi pas cukup ya 6. Nah itulah. Jadi memuliakan keluarga Rasulullah juga penting buat kita. Maka pendidikan, kan ada satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu, salah satu pendidikan yang tidak boleh kita lupakan adalah mengenalkan kepada keluarga kita berkaitan dengan keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu. Saya kira itu. Ada yang lain? Silakan. Oh, jauh sekali duduknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Iya. 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 Ya, baik. Oke. Ya, sekarang yang jadi masalah kita kadang-kadang makan di restoran. Kita nggak tahu itu jadi. Ya. Halal atau tidak. Baik. Itu aja saya. Baik, terima kasih. Di Batam itu ada beberapa toko jual ayam potong yang sudah bersertifikat tukang sembelihnya itu. Memang ayam sih lebih gampang menyembelihnya daripada menyembelih kambing dan sapi ya. Kalau ayam sendiri dah cukup dia, pegang kakinya, palanya ini sikit, pegang jenggelnya ya, jenggelnya dah sudah bisa itu. Cuman karena dia sendiri, kemudian ayamnya banyak, sehingga kadang-kadang memuliakan ayamnya itu berkurang jadinya. Itu aja sih.
Mudah-mudahan dia sudah bersertifikat. Atau kalau ragu boleh ditanyakan kepada MUI-nya. Tanyakan aja kepada MUI, dia jualnya di mana, di pasar mana. Coba koordinasi ke MUI-nya. Ini tukang potong ini udah punya sertifikat atau tidak, dan lain sebagainya. Karena perlu, Pak. Kemudian yang kedua, kalaupun kita makan di hotel dan lain sebagainya, carilah hotel yang sudah bersertifikat halal ininya, apa namanya itu, kokinya itu aja dijaga. Kenapa? Karena kalau hotel yang sudah dapat sertifikat halal, dia pasti akan cari ayam yang sudah disembelih dan penyembelihnya itu juga bersertifikat halal. Biasanya begitu. Jadi nanti tinggal dikoordinasikan, tanya, nggak apa-apa, itu bisa. Kalau nggak salah LP Pemui kita di Kepri ini masih dipegang oleh Ustadz siapa, Nasution, siapa namanya tuh? Kan masih dia itu kan? Komandannya masih dia kok. Ya, belum pernah ganti itu ya. Wallahu a'lam. Oke, ada lagi yang lain? Cukup ya? Saya kira itu pesan-pesannya buat kita semua. Yang terakhir, jangan lupa maafkan saya. Banyak dosa, banyak khilaf dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan masih ada kesempatan dan waktu untuk kita saling tawasau bil haq wa tawasau bir sabr. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون